Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelni Malarasti dari program Studi Agribisnis Hortikultura kelas 3 HB NIRAM 0305240367 nomor absen 30. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas sebelumnya, yaitu dengan skenario 2 kondisi faktor pengeluaran yang dianalisis. Nah, sebelum masuk ke sini, pada tugas sebelumnya kita harus menganalisis sensitivitas pada tabel ini, yaitu pada persenan ini kita harus mengetahui persenan atau sensitivitas dari biaya-biaya yang ada pada pengeluaran dengan rumus sama dengan K11 K12 dibagi pengeluaran. Nah, di sini kita kunci agar tidak bergeser. Enter. Nah, sini kita tarik sampai ke bawah. Nah, akan mendapatkan persenan dari setiap biaya yang dikeluarkan dalam pengeluaran, baik itu biaya investasi, biaya variabel maupun biaya tetap. Di sini agar 100%, yaitu kita dapatkan dari penjumlahan biaya total biaya investasi, biaya variabel dan biaya tetap selama 5 tahun, yaitu dengan rumus sama dengan sum biaya variabel, biaya investasi dengan biaya tetap ditambah dengan biaya tetap sama dengan, maka akan didapat sama dengan sum biaya persenan investasi ditambah biaya tetap. Nah, di sini akan menjadi 100% dari total biaya investasi, biaya variabel dan biaya tetap. Jika jumlah total selama 5 tahun biaya variabel dimasukkan, maka tidak usah memasukkan bagian-bagian dari material ini. Jika memasukkan dari material ini, maka tidak boleh memasukkan hasil penjumlahan dari biaya variabel karena akan double nantinya. Nah, di sini kita lihat, di sini investasi 4% dan biaya variabel 47%, maka lebih besar biaya variabel daripada biaya investasi. Nah, dilihat dari variabel ini mana persenan yang paling besar di antara persenan ini, yaitu terdapat pada kencur yaitu 14% dan gas LPG 10%. Nah, balik lagi pada skenario 2 kondisi pengeluaran yang dianalisis. Di sini di pemasukan ini ada bagian yang kita merahkan, yaitu jumlah produksi dan harga jual, karena bagian ini yang akan kita uji untuk menguji apakah usaha itu layak atau tidaknya. Di sini kita dari tabel ini didapatkan dari copy paste dari tabel sebelumnya. Tapi di sini ada yang berbeda, yaitu bagian yang dimerahkan ini tidak boleh
copy paste karena datanya ini akan kita masukkan dengan rumus yang berbeda. Di sini ada perkiraan perubahan. Nah, sebelum ini kita masukkan perkiraan perubahan itu 0% terlebih dahulu. Dan di sini ada pada tahun ke-0. Pada tahun ke-0 itu kita dapatkan dengan rumus yaitu jumlah produksi pada tahun ke-0 ditambah dengan perkiraan perubahan dikali dengan jumlah produksi pada tahun ke-0 lagi. Nah, di sini kita dapatkan dengan sama dengan jumlah produksi pada tahun ke-0 ditambah buka kurung perkiraan jumlah produksi kita kali dengan jumlah produksi tahun ke-0 lagi. Nah, di yang perkiraan produksi ini kita kunci agar tidak bergerak. Kita buat pindah-pindah, kita tutup kurung, enter. Maka akan didapatkan jumlah atau hasil dari perkalian tadi. Kita tarik sampai dengan tahun ke-5, maka akan terisi sampai dengan tahun ke-5. Begitu juga dengan harga jual. Harga jual ini juga didapat dari harga jual tahun ke-0 dikali dengan perkiraan perubahan pada perkiraan perubahan 0% dan dikalikan lagi dengan harga jual pada tahun ke-0. Nah, itu rumus sama dengan harga jual pada tahun ke-0 jual pada tahun ke-0 ditambah buka kurung dengan perkiraan perubahan dikali dengan harga jual pada tahun ke-0 lagi. Nah, sini tutup kurung, jangan lupa dikunci agar tidak bergeser dan berpindah. Kita enter, maka akan terisi dengan otomatis. Di sini kita tarik sampai dengan tahun ke-5. Nah, di sini akan didapatkan hasil dari penjumlahan tersebut. Pada hasil penjualan tabel yang berwarna hitam ini boleh kita copy paste datanya dari tabel sebelumnya, karena tidak dimerahkan maka tidak akan diuji. Maka data-data ini disalin dari tahun atau dari data pada tabel sebelumnya. Begitupun dengan investasi, kencur, dan gas LPG ini, rumus yang dimasukkan pada tahun ke-0 ini sama untuk mendapatkan pada tahun-tahun yang berikutnya. Nah, di sini juga ini adalah total selama 5 tahun dari pemasukan dari tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5.
Dan ini hasil penjualan ini sama dengan diisi dari tabel pada tahun atau pada tabel sebelumnya. Begitupun dengan nilai sisa. Nah, pengeluaran ini kita dapatkan dari tabel sebelumnya, yaitu dari sini, data ini. Nah, maka akan dipindahkan dengan tabel di sini, dan ini didapatkan dari penjumlahan dengan rumus sum. Kita klik tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter, maka akan didapatkan jumlah. Begitupun dengan yang dimerahkan ini, kita sama dengan sum, klik tahun ke-0, tarik sampai dengan tahun ke-5, tutup kurung, enter. Nah, begitu sampai dengan biaya tetap. Di sini ada keuntungan. Keuntungan didapat dari pemasukan dan pengeluaran. Ini juga diambil atau dipindahkan dari tabel sebelumnya ini. Di tabel sini. Nah, di keuntungan ini terdapat kriteria investasi yang sama dengan pada tahun atau pada tabel skenario 1. Dan di sini kita dapatkan atau kita salin dengan cara sama dengan masuk pada tabel sebelumnya, klik blok, copy, dan kita masukkan pada tahun pada data ini, klik kanan bawah, copy paste, formulas and number format. Nah, maka akan didapatkan hasil dari data sebelumnya. Nah, sini ada provisi yaitu dengan rumus yang sama pada tabel sebelumnya, kita salin dengan cara yang sama, yaitu dengan memblok bagian sini, di copy, nantinya di sini dimasukkan, akan masuk pada tabel sebelumnya. BEP unit, BEP penerimaan, penghitungan biaya payback period, dan kumulatif per tahunnya juga di copy sama dengan cara sebelumnya. Nah, di sini kita untuk menguji atau menurunkan jumlah produksi, bisa kita masukkan dengan cara min 30%. Nah, di sini nanti jumlah produksi per tahunnya berkurang 30%, dan hasil dari produksi juga berkurang, yang mana pada tahun sebelumnya hasil produksinya itu 2160, pada tabel skenario 2 ini berkurang menjadi 1512. Nah,
jika harga jualnya kurang persen. Nah, di sini jika harga jualnya yang kita kurangi 30%, maka harga jual yang sebelumnya itu 8.000 per pieces di sini jadi 5.600 per tahunnya. Dan jumlah total selama 5 tahun pun jadi berkurang. Nah, tujuan dari tabel skenario 2 ini yaitu menguji apakah usaha itu layak atau tidak layak. Nah, tadi jika ini dikurang menjadi 30%, maka di sini akan berkurang jumlah produksinya, dan jika di sini investasinya kita kurangi 30%, di sini akan berubah biaya investasi yang akan dikeluarkan. Pada ini persenan ini tidak berubah, dan kita kembalikan. Nah, persenannya tetap. Nah, begitu. Di sini ada grup BC. Grup BC di sini yaitu didapatkan 1,47. Maka satu rupiah yang dikeluarkan akan menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,47. Sedangkan sedangkan net BC-nya yaitu didapatkan setiap 1 rupiah dikeluarkan menghasilkan keuntungan bersih yaitu 19,20. IRR-nya yaitu 514%, dan perhitungan payback periode selama 50 tahun, 50 bulan atau 4 tahun 2 bulan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.